Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binasta'in ala mu'minatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmatil tatimmus shalihat. Tadi malam ini loh. Saya tuh ke Labuan Bajo, di samping saya ini sekarang saya di Labuan Bajo, saya mau persiapan untuk tur laut gitu. Pertama dari Komodo Pulau Padar, Pingbis, udah gitu ke Nawa, muter gitu. Jadi seharian dari pagi sampai sore. Kemarin overlandnya sudah Flores dan itu mendebarkan sob. Dan hanya karena Allah Maha Baik semuanya bisa selamat gitu. Kenapa? Ternyata jalannya luar biasa. Tapi di sini saya akan bicara yang lain. Oke. Saya ke Labuan Bajo ngajak anak istri saya untuk berbahagia, bersenang-senang untuk overland. Kenapa? Memang ini terbiasa kami rutin lakukan. Biasanya setahun 2 kali kita keluar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan paling ini paling setahun sekali, tapi biasanya setahun 2 kali. Nah, pas pandemi ini sudah kami hanya melakukan di dalam negeri aja, di beberapa tempat. Kemarin itu terakhir ini saya mau ke Tur Bromo dulu, waktu sama Jogja gitu. Tapi ternyata saya belum pernah, kalau keluar kan nggak mungkin sekarang ini. Tapi ternyata saya putuskan di detik terakhir itu seminggu sebelumnya. Saya ngomong kemana mas, Labuan Bajo apa enggak gitu. Saya tahu ke Labuan Bajo pasti biayanya tinggi so, di luar budget semua gitu. Oke. Tapi ya udah, saya nggak ngomong budgetnya dulu, karena ya saya ngomong budgetnya, saya akan ngomongkan hal lain. Di samping saya mau tur segala macam-macam, saya akan melakukan satu bisnis gitu. Jadi saya bereskan aset saya di sini dan nilainya cukup besar kok. Kalau nanti suatu jadi proyek bisa 12 miliaran gitu. Karena saya ada aset sekitar hampir 2 hektar di sini, mau saya jadiin perumahan Bajo Sari Residen gitu. Di sini Bajo Sari Residen itu kalau Anda mau investasi, saya buatin rumah nilainya 800-an, 1 miliar sampai ke bawah lah, 800 atau 700-an gitu. Dan dua lantai, cuman rumahnya kecil aja, tipe 60-65 atau 60-55, dan dibangun 3 kamar, kamarnya tinggi-tinggi, terus supaya bisa kalau nanti mau diinvestasikan, saya akan kelola untuk ininya apa tuh, backpackernya. Kalau sini kan wisata premium segala macam-macam. Nah, saya pun kemarin waktu kaitannya adalah bisnisnya itu, saya kan lagi pemecahan lahannya dulu, pemecahannya. Nah, kemarin belum sukses, ada teman saya ngurusin namanya Pak Budi gitu. Nah, Pak Budi ini luar biasanya apa? Pak Budi ternyata handphone saya kapan hari rusak, iPhone-nya gitu. Sampai nomor kontak semua hilang, bla bla bla, saya kehilangan kontak gitu. Terus Pak Budi juga sama kehilangan kontak gitu. Nah, kemarin itu saya sampai ya Allah gimana caranya menemukan apa beliau masih di sini gitu. Di BPN, dia kepala seksi ya di BPN sini di Labuan Bajo dulu. Dan saya kontak kemana-mana nggak bisa. Dan rencananya Senin saya mau ketemu dia, kantornya dia dulu. Padahal waktu saya mepet siangnya itu jam 12.30, jam 11-an, jam 10-an saya harus ke Komodo, karena saya harus balik ke Bandara Komodo, karena saya harus balik ke Denpasar dulu, karena schedule batik airnya jam 12.30. Nah kan mepet sekali waktunya gitu, dan saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba anak saya pengen makan, cari. Nah inilah kemudahan Allah yang Allah berikan. Jadi apapun musibah kita, apapun sulitnya kita, adukan semua sama Allah. Bayangkan ya, masih dalam hati aja itu terwujud, apalagi sudah mau kalau ngomong. Kadang-kadang saya masih dalam hati, dan ini kejadian bukan sekali ini. Sekarang ini mungkin ada 10-20 kejadian. Kaget, kok bisa Cap? Iya, baru dalam hati semuanya terwujud dulu. Dan itu bisa alhamdulillah, mudah-mudahan ini bukan ujub ya. Saya bersyukur pada Allah, apapun, padahal kadang-kadang kena musibah awalnya gitu. Hampir musibah dibatalkan, itu kehebatannya. Dan apa yang dilakukan ya sekarang ini saya berusaha untuk nyari ridhonya Allah. Saya nggak minta apa-apa, ridhonya dan ampunannya udah, dan selalu bersyukur. Ternyata apapun dalam hati kita itu langsung terwujud. Jadi intinya pas saya bingung seperti itu bla bla bla, ternyata anak saya pengen makan sate ayam itu, kebetulan nggak ada, yang ada hanya pas saya jalan kok ada lele gitu, ikan lele, lele ayam. Nah anak saya Nadia ini senangnya lele, nggak apa-apa ya, ini saya beli ke situ 2 dengan yuran untuk makan malamnya. Saya ngobrol. Nah, Anda kalau nanti susah ketemu orang, kalau Anda jiwa pengusaha, ajaklah sapa gitu. Kalau saya terbiasa mau Anda siapapun itu pasti saya sapa gitu. Di pinggir, contoh saya kapan hari pas datang sini, saya ngomong itu dulu ya.
kesini saya ketemu namanya Hamed gitu. Dan dia ngomong bla bla, saya siapa? Nah, ternyata bisnisnya dia bantuin bosnya kembangin bisnis, dia manajernya ya, kembangin bisnis di apa, di oleh-oleh di sini di Bali, di Labuan Bajo, dan cukup besar. Dia kemarin bosnya itu pemain Putu apa Bursa itu, main di ini di bandara, dia punya outlet banyak sekali di bandara, dan investasi ini cukup besar itu. Nah, ngobrol-ngobrol sama dia bla bla bla, ternyata PCR-nya pun, tanya dia ngurusin PCR, ada bisnis PCR-nya. Akhirnya apa? Alhamdulillah saya dipermudah di sini. Jadi saya kemarin udah PCR untuk anak saya yang 5 tahun. Karena kan harus di PCR. Jadi hari ini kan nggak mungkin bisa minggu ini karena besok terbangnya gitu. Minggu PCR kan ini pulang sampai malam mungkin. Jadi sekarang PCR sudah PCR. Alhamdulillah dimudah semua. Udah gitu termasuk tadi ketika jadi kalau saya ngobrol dengan siapapun di pesawat dimanapun, tetangga saya adalah sahabat saya gitu. Nah ketika saya nanya itu ada sekerombolan, padahal dia ngomong tentang kapal, tentang gimana, kayak kalau anda orang biasa ya, orang gimana ya, ngelihat itu kan tampaknya nggak serem-serem gitu. Oh, laki-laki semua ada 8 orangan di situ, bla bla bla, ngobrolnya ketawa-ketawa segala macam-macam, bla bla bla. Nah akhirnya pas saya sapa gitu, Pak dari mana gini saya ternyapa bla bla bla. Oh iya saya ini gitu loh, ngobrol-ngobrol bla bla bla. Pak ngapain di sini? Saya tanya, saya langsung ngungkapin, saya di sini urusan ini Pak, wisata dengan anak itu anak istri saya. Terus yang kedua saya mau ngurusin di BPN gitu. Ada urusan lahan saya belum selesai dipecah gitu. Kalau lahan besar kan dipecah kecil dulu gitu, supaya nggak ribet dulu. Kecil nanti baru dipecah kecil-kecil lagi. Tiba-tiba dia ngomong, oh kakak saya di BPN loh Pak gitu. Oh iya, bagus toh. Bapak kenal orang BPN? Kenal gitu. Saya tanya lagi, Bapak kenal Pak Budi gitu? Oh iya kenal, Pak Budi sekarang jadi kepala BPN. Bukan, kayaknya sih belum sih, masih muda masalahnya. Dia bilang umurnya masih 35 tahun. Oh itu yang Pak Budi yang badannya gempal ya katanya. Yang gempal. Oh iya betul, Bapak tahu? Iya tahu. Nah saya tanya, punya nggak nomor teleponnya? Saya punya nomor teleponnya katanya. Luar biasa nggak coba? Bayangkan ya, akhirnya Pak dia ketahui punya nomor telepon, saya minta nomor telepon, saya telepon. Waduh, alhamdulillah saya ketemu dia langsung. Jadi kalau besok Senin itu saya habiskan waktu untuk BPN dulu kan waktunya habis itu. Nah, cukup. Dan itu saya udah ngomong dalam hati saya, Allah gimana caranya? Ternyata Allah menunjukin jalan yang terbaik. Jadi apapun yang diputuskan Allah, kodok-kodarnya pasti baik dan terbaik bagi kita. Yang penting kita ikhlas dan syukur. Jadi kita harus ikhlas dan syukur dulu dan terima dulu kodok-kodarnya. Karena apa? Seperti cuma itu. Kalau memang kita rumit, minta petunjuk dulu. Karena kita sholat kan kita baca alhamdulillah bila minkan al-fatihah kan. Ihdinas syiratal mustaqim. Berilah kami petunjuk, bukan beri kepintaran. Jadi saya minta petunjuk. Ternyata alhamdulillah ada petunjuknya dulu. Dan tadi kita ngobrol-ngobrol, terus saya telepon ke Pak Budi. Pak Budi yang senangnya luar biasa so. Ternyata dia liatin YouTube saya, dia sampai ngomong, Pak Ridwan sekarang jadi YouTuber gitu. Apa sempat gitu, saya mau komen di YouTube-nya, komentarnya saya malu Pak katanya. Lupa kenapa malu gitu. Enggak, saya tuh ternyata dia salah satu meskipun dulu kan saya nggak ngomong bahwa saya di YouTube dulu. Ternyata dia pas udah kenal saya segala macam-macam baru dia tahu. Itunya saya, kenapa bisa tahu? Sering muncul Pak katanya, bahas tentang riba ya, tentang usaha. Iya betul. Iya Pak saya ini, dan ternyata beliau tahu pemikiran saya. Dan alhamdulillah beliau juga lagi nyari saya untuk ketemu saya ini. Ada satu hal yang ingin dibicarakan, yang didiskusikan dengan saya. Tapi next saya akan bahas masalah itu. Tapi dia begitu bahagianya dia, meskipun dia malu ketemu segala macam-macam. Dan inti dari cerita ini adalah apa? Ketika Anda mau dimudahkan usahanya, jalin silaturahmi dengan siapapun. Tidak perlu dengan orang apapun. Saya di kantor juga sama itu. Di kantor mau orang pakai sendal jepit, pakai gimana, nggak ada urusan. Kalau mau datang kasih minum, kalau bisa, kalau dia mau. Kalau lebih bagus lagi kasih teh sama kopi hangat, biar enak-enak. Mau beli mau urusan enggak, itu urusan kita, itu urusan Allah gitu. Jadi intinya gitu. Jadi sob yang sahabat yang ini yang ini, jalinlah silaturahmi dengan siapapun. Yang penting orang itu baik, niatkan baik. Kalau kita niatnya lurus dan baik, insya Allah sahabat-sahabat yang dikirim Allah pasti orang baik semua. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Saya ini orang kekurangan, orang banyak dosa. Mohon maaf kalau ini, tapi kalau ini bermanfaat bagi Anda, mohon Anda bayar dengan Al-Fatihah ya, dengan doa terbaik. Kalau Muslim tambahkan Al-Fatihah salat Nabi. Kalau Anda butuh mau menyelesaikan masalah riba dan yang lainnya, bisa WA saya 081 5575 045 kali, masuk ke WA grup SKDA. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap-siap sekarang ke pelabuhan untuk naik speedboat ya, ke tur Turki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.